Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Nurlina. Saya dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Bandari. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin membahas tentang sistem pengolahan air limbah, dan berikut penjelasannya. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan tentang pengertian limbah dan macamnya. Limbah adalah bahan sisa atau sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan menurut keputusan Menperendag RI nomor 321 MPP Cap 7 997 pasal 1 tentang prosedur impor limbah, bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Macam-macam limbah. Yang pertama, berdasarkan sifatnya ada limbah padat, limbah cair, limbah gas. Yang kedua, berdasarkan bahan penyusunnya. Yang pertama, limbah organik. Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga atau kegiatan industri. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah ini terdiri atas limbah industri atau limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga. Limbah rumah tangga biasanya berupa sampah, baik sampah organik maupun anorganik, seperti deterjen dan kotoran manusia. Yang kedua, limbah industri. Limbah ini dihasilkan atau berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Limbah industri yang dihasilkan pun sebagian besar adalah limbah yang tergolong berbahaya dan beracun yang disebut B3, diantaranya asam anorganik dan senyawa organik. Limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berasal dari sisa penggunaan pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk kimia, maupun sisa pestisida. Yang keempat, ada berdasarkan tingkat toksisitasnya. Yang pertama ada limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 merupakan limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun pada jumlah konsentrasi tertentu. Limbah B3 dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta bahaya pada manusia. Yang kedua, limbah non-B3. Limbah non-B3 merupakan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contoh dari limbah non-B3 adalah sisa-sisa sayuran dan daun yang gugur. Yang B adalah limbah dan karakteristiknya. Air limbah yaitu air dari suatu daerah pemukiman, rumah tangga, dan yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya yang telah digunakan untuk berbagai keperluan. Harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik. Air limbah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan sifat dan karakter air limbah, meliputi sifat kimia, fisika, dan biologi. Yang pertama ada karakteristik berdasarkan sifat fisika. Karakter fisika air limbah meliputi suhu, bau, warna, dan padatan. Suhu menunjukkan derajat atau tingkat panas air limbah yang diterapkan ke dalam skala-skala. Yang kedua, berdasarkan sifat kimia. Karakter kimia air limbah, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah karbon yang dikombinasi dengan satu atau lebih elemen-elemen lain. Senyawa organik terdiri dari kombinasi elemen yang bukan tersusun dari karbon organik. Yang ketiga ada karakteristik berdasarkan sifat biologi, merupakan banyaknya mikroorganisme yang terdapat dalam air limbah tersebut. Yang C, pengolahan air limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dan bahan-bahan tersuspensi dan terapung. Penguraian bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Yang pertama, cara pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan alami dan secara buatan. Yang pertama, secara alami. Pengolahan air limbah secara alamiah dapat dilakukan dengan pembuatan kolam stabilitas dalam
kolam stabilitas air limbah diolah menjadi alam untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, secara buatan pengolahan air limbah dengan buatan alat dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah yang disebut IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment pengolahan pertama, secondary treatment pengolahan kedua, dan tertiary treatment pengolahan selanjutnya. Yang kedua ada tahapan pengolahan air limbah. Tujuan utama pengolahan air limbah. Berikut penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.